Apapun deh yang ada wanginya, hati-hati. Karena bisa saja kita tanpa sadar setiap hari menghirup atau mengkonsumsi zat kimia berbahaya yang namanya phthalate. Does this have phthalates in it? How do I know? Turn the container around and Yeah. check the ingredients list. Do you see a word fragrance/parfum? Yeah. That's what you're looking for. Aku masih agak bingung kenapa setiap kali kita bahas phthalate selalu dikaitkan dengan parfum. Padahal phthalate nggak hanya ada di parfum. Jadi izin justisnya, dokter, dan juga toksikologis, aku mau input dari POV Cosmetic Scientist. Phthalate yang sesungguhnya bisa menyebabkan karsinogenik dan segala potensi berbahaya lainnya itu lebih banyak ditemukan di source yang bukan kosmetik seperti di udara, polusi, bahkan di kemasan yang kamu gunakan. Jadi phthalate itu tuh umbrella term. Jadi dia tuh golongan dan mengacu kepada beberapa misalnya derivat-derivat lainnya atau jenis-jenis lainnya yang nggak semuanya tuh bahaya sebenarnya. Satu phthalate yang cukup membuat berita soal bahaya phthalate ini heboh adalah DEHP, yang memang dari beberapa data yang ada bisa menyebabkan berbagai masalah seperti endocrine disruptor, karsinogenik, dan banyak ditemukan di mainan anak-anak, bukan di kosmetik. Di kosmetik sendiri, kita hanya mengenal 3 jenis phthalate. Contohnya DEP, DMP, dan DPP. DPP sendiri dari regulasi EU sudah dilarang, tapi sisanya itu masih bisa digunakan di EU, walaupun ya konsumen mulai menghindari karena ya berita seperti ini. Di US sendiri, ketiga jenis phthalate masih boleh dipakai. Untuk satu jenis phthalate yaitu DEP, yang sering digunakan dan yang sering di-mention di fragrance, memang digunakan sebagai solvent di dalam fragrance dan juga bisa digabung dengan alkohol dan bahan-bahan lainnya. Tapi ini tuh bahannya masih low acute toxicity. Dan kalian bisa lihat dari penghitungan safety assessment-nya. Mungkin yang anak-anak safety assessment bisa bantu ikut jelasin juga di kolom komentar. Yang bikin kita cosmetic scientist agak geli kali ya. Harusnya tuh penekanan phthalate itu lebih ke source-source lain seperti di kemasan, bahan-bahan yang digunakan pada mainan anak, bahan bangunan, daripada fragrance. I mean ya, ini hal yang baik kita mengedukasi, tapi juga tolong titik beratnya juga di mana. Karena nggak semua bahan yang berbahaya itu ternyata pembahasannya itu harus di kosmetik. Ada juga yang bisa dari bahan-bahan di produk lain yang bukan kosmetik. Stop apa-apa salahin kosmetik terus. Share juga ke teman kamu yang perlu tahu soal ini.